mengagung-agungkan apa yang disebut sebagai bonus demografi, kita mau hadapi stunting. Justru kebijakan batubara itu justru mempercepat stunting. Jadi kita lihat irasionalitas dari kebijakan yang soal rasional. Kita ingin dapat keuntungan dari produksi batubara walaupun itu racun, tapi sekaligus kita batalkan bonus demografi sebetulnya kan. Karena bagaimana mungkin millennials yang hidup di daerah-daerah pertambangan itu mau compete dengan otak yang pasti defisit 20-30% dalam 10 tahun ke depan karena racun batubara. Jadi saya anggap bahwa kalau kita bikin kuliah online semacam ini, itu dalam upaya untuk mengikatkan kembali kesepakatan intelektual kita bahwa politik harus diasuh dengan konsep, bukan diasuh dengan mem 3 periode, Muldoko, Puan Muldoko. Kan kita dan itu kerjaan buser-buser ini kan, yang harusnya kasih pendidikan tentang soal-soal beginian, tapi dia lebih senang begitu karena uangnya gampang cair. Kalau beginian nggak ada uangnya. Ambil bagian terakhir. Nah, saya ambil bagian terakhir nih. Sekarang kita coba evaluasi keadaan bernegara hari ini. Ada problem pengambil alihan Partai Demokrat. Ada Sri Mulyani yang ngeluh pada investor bahwa dia mumet. Nah itu artinya kalau Menteri Keuangan ngomong begitu, itu biasanya besok itu Black Monday langsung. Indeks saham itu jatuh. Sekarang bagaimana kalau besok indeks sahamnya justru naik itu? Kan orang bingung, loh kok Menteri Keuangan di dalam sistem keuangan dunia, kalau Menteri Keuangan ngomong dan itu menjadi sinyal buruk pasar, satu dunia pasti gempar gitu. Nah kalau besok misalnya pasarnya bagus, itu berarti ada intervensi dari kekuasaan lagi, atau mungkin harga. Kita bayangin misalnya Sri Mulyani ngomong kemarin, saya mumet, bingung bagaimana mendatangkan investasi, walaupun Pak Luhut pamer ke luar negeri, tapi sebagai Menteri Keuangan saya tahu sangat buruk sinyal ekonomi. Itu berarti secara teoritis kurs kita volatilitinya tinggi tuh, dan mungkin orang bertaruh nanti malam. Kan pasar uang kita kan 24 jam. Kalau Bursa Efek Jakarta tutup, Bursa New York baru buka. New York tutup, Tokyo buka, tuh begitu aja beredar. Uang tuh beredar 24 jam. Kalau misalnya rupiahnya jeblok, tanda-tanda jeblok, maka besok Bank Indonesia begitu pasar dibuka, dia intervensi guyur uang buat beli rupiah. Berarti dolarnya habis lagi buat menahan rupiah supaya nggak jatuh. Nah itu artinya satu waktu kegiatan semacam ini itu kan namanya kegiatan sistem, menyelamatkan dengan rasionalitas kuantitatif. Maka guyur aja beli supaya sahamnya, supaya kurs kita stabil. Sekarang pertahanan di sektor moneter tidak terhubung dengan keadaan daya beli di masyarakat. Nah di situ krisis legitimasi bertemu dengan krisis finansial dan segala macam. Lalu mulai ada gejala seperti 98. Nah kalau kita terangkan ini, itu dalam rangka untuk mengantisipasi, bukan untuk mengompori. Nanti pemerintah bilang ini ngompori, bukan. Kita justru bikin analisis itu kan, karena kita datang dari tradisi akademis untuk memperlihatkan itu. Jadi keadaan ini yang kita tunggu sebetulnya, sambil berharap ada semacam wisdom dari beberapa menteri dalam kabinet yang berupaya untuk berani mengatakan bahwa kita ada dalam keadaan bahaya gitu. Siapa yang mau omong misalnya? Itu semua kan orang terpelajar. Nah bagian ini yang saya mau diskusikan, mengapa orang terpelajar di kabinet lumpuh secara etis. Kalau dia pimpinan partai mungkin, kan beberapa menteri kan bukan, Sri Mulyani bukan pimpinan partai itu. 2-3 orang di situ adalah profesional yang tahu keadaan tuh. Mengapa lumpuh secara etis? Nggak ada yang ngomong. Padahal mereka paham tentang diplomasi dunia, volatilitas ekonomi dunia, macam-macam. Apakah karena disihir oleh Pinocchio? Kan itu ajaib juga kan. Nah bagian itu yang jadi question mark kita. Kepentingan apa sebetulnya sehingga pikiran-pikiran etis itu akhirnya terkooptasi juga digorong-gorong.
Gimana Jamal? Coba kasihlah. Kalau saya melihat itu karena satu permasalahan itu, kenapa proporsional Sri Mulyani, beberapa menteri yang non partai tadi, saya sudah jelaskan dari awal ada satu morfil di Indonesia dan di negara. Morfil itu satu frekuensi. Contoh saya bilang, yang paling siapa saya saya dengan sistem seperti ini, begitu saya ke Singapura, saya di sini mau rokok, saya buang sembarangan. Itu kebiasaan morfil yang ada di sini. Begitu saya ke Singapura, begitu saya turun pesawat, mau rokok saya mencari room smoking, tidak sembarangan lagi. Mas bilang tadi, ini ada satu masalah, morfil yang ada di Indonesia ini bermasalah, ada satu yang bermasalah. Dari mana lahir morfil ini, frekuensi ini? Kita melihat, tadi keputusan kekuasaan merusak alam. Sehingga alam itu marah. Hak lengkuk dia rusak. Imunitas dia rusak. Imunitas alam. Sehingga kenapa? Sinyal frekuensi ini muncul ke atas seolah-olah seperti sinyal satelit, dia memberikan ke otak-otak para pemimpin. Kalau saya bilang dungu, nanti orang ini marah ke saya karena tidak cukup paper yang menjelaskan untuk pembelaan saya. Mungkin kalau Prof. Rocky lebih tajam dalam menyampaikan dungu itu. Nah, ini satu permasalahan morfil tadi. Coba kita diskusi lebih panjang di lain waktu, kita melihat sistem frekuensi morfil ini. Nah, intinya permasalahan adalah di negara kita ada satu sinyal frekuensi. Dari mana sinyal itu? Adalah dari kerusakan alam tadi. Oke, itu bagian semi metafisik. Nanti kita lihat potensi itu. Karena ada semacam ilmu yang mencoba melihat jumlah energi buruk yang dihasilkan oleh politik itu selalu akan ditanggapi dengan secara alamiah oleh daun, oleh itu orang dulu anggap itu sebagai mistik, tapi ada riset tentang itu bahwa kebijakan itu menimbulkan energi buruk dan alam peka terhadap energi buruk itu. Mungkin lagi di riset ya. Kalau mungkin dari sudah berapa lamanya sistem itu standing gitu, sistem itu berdiri. Jadi misalnya mungkin di Indonesia tuh bahkan dari masa orde yang sebelum-sebelumnya itu sudah lebih banyak lagi kan sebenarnya oligarki yang dibentuk pada masa-masa sebelumnya. Dan dengan itu sampai sekarang sudah terbentuk seperti empire gitu. Jadi di pemerintahan sudah banyak yang menduduki jabatannya dari oligarki ini. Kemudian di masyarakat pun, di perusahaan, di sektor private itu juga sudah banyak yang dikuasai oleh bagian dari empire ini gitu. Yang mana mereka akhirnya melanggengkan sistem ini yang akhirnya mempersulit juga untuk dirubahnya sistem yang ada ini gitu. Misalnya kalau misalnya kita ngomongin tentang demand, akan sulit bagi orang-orang yang di pemerintahan ini yang sebenarnya mereka masih sadar tentang etis itu, mereka akan sulit untuk menyuarakannya, untuk mungkin menentang kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh bagian pemerintahan lain, karena demand-nya sendiri sudah didominasi oleh para bagian dari empire ini. Misalnya untuk melakukan transisi energi misalnya, demand-nya itu sudah dikuasai oleh para perusahaan-perusahaan batubara, sehingga banyak juga bahkan dari bagian dari culture-nya itu sudah banyak yang mungkin mulai ikut investasi di bagian di perusahaan-perusahaan batubara ini. Itu lagi naik banget kan, terutama kemarin saat pandemi. Dan juga masyarakat Indonesia juga masih sebutannya mager mungkin ya untuk naik misalnya public transportation gitu. Mereka lebih milih untuk naik kendaraan pribadi, dan dengan demikian masih melanggengkan juga demand untuk energi yang tidak terbarukan itu. Jadi mungkin karena sistemnya ini sudah terbentuk dengan sangat kokoh dan sudah cukup lama berdirinya, maka sulit juga untuk meruntuhkannya lagi. Maka orang-orang yang berada di dalam pemerintahan yang sebenarnya masih sadar tentang etis tersebut kurang mendapatkan dukungannya gitu. Nah, kalau misalkan mereka sistemnya misalnya seperti di Amerika nih, kayak AOC misalnya. AOC itu sangat didukungkan sama masyarakat, dan dukungan tersebut misalnya melalui donasi, melalui dukungan-dukungan lainnya, yang pada akhirnya AOC itu mampu untuk menyuarakan agendanya dengan cukup baik karena masih banyak dukungan yang
memang bisa menjaga posisinya gitu. Sementara kalau di Indonesia suara society kan terkadang tidak terlalu didengar, dan maka orang-orang yang masih memiliki etisnya ini kurang berani gitu untuk menunjukkan atau untuk melawan sistemnya tersebut. Mungkin seperti itu sih. Jadi ingat sama tadi dia bilang culture juga ikut invest segala macam ya. Itu mungkin terjadi juga di dunia kesehatan, di mana kita ambil contoh satu industri minuman bayi lah ya. Itu mereka memang mencoba melibatkan orang-orang tenaga-tenaga kesehatan supaya jadi channelnya mereka buat memasarkan produknya gitu. Padahal kalau dibilang dari sisi etis ya kita mungkin bisa menilai ya, tapi memang diskusi mengenai etis atau enggak sih tenaga kesehatan mencoba menjual makanan tersebut. Nah itu memang kayak kita tahu itu kayak common secret aja, ya tahu, tapi kayak nggak pernah dibahas. Ini yang saya rasakan juga ketika saya ingin mencoba mengangkat mengenai topik seperti ini. Cuma salah satu dosen saya bilang bahwa ini kajiannya sangat etis, jadi beliau tidak merekomendasikan untuk melanjutkan penelitian itu. Dari situ saya jadi bertanya-tanya, emang ini nggak dijadikan hal yang mesti diperhitungkan di dunia public health apa? Kan tidak juga semestinya. Jadi kayaknya udah diambil-ambil juga. Ya. Ya, artinya dosen kamu juga kena efek dari rasionalitas kuantitatif itu sistem. Oke, sebelum saya tutup nanti, ini ada Asof juga yang ngajar secara online. Asof, mana Asof ya? Terhubung nggak gitu saya sama Asof tuh? Ini teman saya Asof, dia ekonomi UI itu senior dan aktivis lingkungan di Greenpeace lama, lalu bikin ikut di dalam upaya untuk memantau politik environment di Asia tuh. Jadi saya tadi udah terangkan beberapa soal teoritis, dan bagian ini adalah mungkin 15 menit ke depan. Silakan Sof, coba kasih bukan pencerahan tapi pengulitan. Iya. Oke, Asof. Makasih Mas Rocky. Iya. Oke, Mas Rocky, menarik obrolan hari ini sama kawan-kawan. Mungkin saya mau ambil dari yang pertama tadi ya. Ada peraturan pemerintah baru saja keluar, PP, peraturan pemerintah 22/2021 yang merupakan turunan dari Omnibus Law Cipta Kerja. Dia bicara soal penyelenggaraan, pengelolaan dan lindungan lingkungan hidup, cuma isinya sangat kontradiktif gitu ya. Dia mengeluarkan tidak hanya faba tapi ada 9 jenis limbah B3 yang dulunya masuk daftar limbah B3 dikeluarkan dari daftar limbah B3. Cuma yang menarik untuk nyambung sama diskusi tadi, argumentasi kenapa dia dikeluarkan. Jadi KPK mengendorse keputusan itu. Salah satu pertimbangan utamanya itu bahwa akan ada efisiensi atau keuntungan ekonomi sebesar 447 juta per hari. Itu berasal dari ongkos atau kewajiban pengelolaan limbah B3 yang terkurangi, kemudian dia juga datang dari profit yang datang dari pemanfaatan, konon begitu katanya. Jadi sudah sangat jelas argumentasi dasarnya kenapa dia dikeluarkan dari daftar limbah B3. Jadi itu tadi masuk mungkin soal akumulasi gitu ya, ada appeal sudah dari lama, jadi sudah ada dorongan lobby dari berbagai asosiasi industri sudah sejak hampir 1 dekade, sempat tertahan gitu ya berarti, tapi kemudian saat ini dikabulkan gitu lah kurang lebih. Tapi tanpa, walaupun tadi Mas Rocky bilang KLHK bilang bahwa ini berdasarkan kajian saintifik gitu ya, tapi yang paling pentingnya kita harus tanya mana kajiannya gitu.
Dan kajiannya itu seperti apa? Apa cuma dari beberapa site atau dari semua site? Ini kan ada generalisasi terhadap semua site sehingga dianggap aman gitu. Jadi itu sangat berbahaya. Ada 4 hal. Yang pertama ini mindahin ongkos aja, sebenarnya mindahin ongkos pengelolaan dari si pencemarnya, dari sumber pencemarnya ke masyarakat secara luas, kan itu aja sebenarnya, sesimpel itu. Yang kedua, kemudian akan menjadi semakin sulit buat masyarakat sipil juga gitu ya, buat CSO untuk meminta pertanggungjawaban. Kita tahu juga strict liability atau misalnya ketentuan dalam undang-undang lingkungan hidup kita dalam omnibus ini kan dikaburkan gitu ya. Jadi secara perdata ataupun pidana si pencemar ini, sumber pencemar ini akan bebas merdeka gitu terhadap hasil pencemarannya. Padahal prinsipnya yang kita anut gitu, yang secara universal kemudian kita ambil di Undang-Undang 32, loh si pencemar harus membayar, simpel, bertanggung jawab terhadap polusi yang dihasilkan. Yang kedua, kemudian ini juga sangat gegabah dan sangat sembrono. Mungkin kalau kita tarik ke konteks yang lebih luas, ini salah satu pertanda bahwa sistem kita ini semakin jauh dari bagaimana alam bekerja gitu ya. Jadi kalau dulu saya belajar keberlanjutan itu ada beberapa prinsip utamanya gitu, yang paling penting mungkin dalam konteks ini harmoni gitu ya, harmoni, kemudian ada interrelasi antar tiap elemen dalam lingkungan termasuk manusia, kemudian bahwa kita saling bergantung, dan kemudian juga tadi yang disorot oleh Mas Rocky, keberagaman. Jadi bisa kita bayangkan ini pemerintah nggak memperhatikan bahwa alam ini ada daur biogeokimia gitu. Limbah B3 faba ini kan ya dia mengandung banyak bahan B3 itu yang pasti. Ada arsenik, ada kadmium, lain-lain, berbagai logam berat. Yang sekarang saat peraturannya begitu dilonggarkan, kita bisa bayangkan hari ini aja sebelum dikeluarkan di daftar limbah B3 itu di berbagai lokasi di seluruh Indonesia termasuk di Aceh, si limbah hasil pembakaran batu bara ini ditumpuk begitu saja atau bahkan dibuang tuh ke pinggir sungai, ke sungainya, atau kemudian saat ditumpuk nggak ditutup terbawa angin kemana-mana. Dan ada satu argumen yang menarik selain tadi jantungnya ya, keuntungan ekonomi buat si pencemarnya, sumber pencemarnya. Argumen yang berikutnya itu dangkal sekali buat saya, karena di negara lain termasuk negara maju katanya tidak diatur sebagai daftar limbah B3 gitu. Coba misalnya perspektifnya kita balik. Tadi misalnya Mas Rocky bilang Indonesia ini sebenarnya bisa jadi contoh gitu. Sekarang dia membatalkan dirinya sebagai contoh gitu. Jadi ikut-ikutan ya udah nggak usah diatur. Padahal kalau mau jujur dilihat gitu ya, sebenarnya di Amerika misalnya, atau di Cina, atau di Korea gitu ya, atau di berbagai tempat lain di mana limbah hasil pembakaran batu bara yang tidak dianggap limbah B3 ya, itu lingkungannya tercemar luar biasa, dan bukan cuma lingkungan akhirnya, tapi dia sampai ke rantai makanan manusia. Di Cina misalnya dia ditemukan di kubis, di kol dan lain-lain hasil pertanian gitu. Dan ini nyambung sama yang pernah saya share beberapa saat waktu itu, bisa jadi kontributor terhadap banyaknya desa-desa kanker atau cancer village. Jadi cancer village kalau di Cina itu bukan cuma satu tapi ratusan sebenarnya. Dan trace-nya sebenarnya kalau mau dilihat akan sangat dekat dengan pencemaran dari berbagai sumber termasuk pembakaran batu bara dan akhirnya limbahnya. Nah kemarin saya juga mau cerita sama kawan-kawan, kalau kawan-kawan ikuti gitu, banyak sekali respon, tidak hanya dari Jakarta gitu ya, tidak hanya dari masyarakat sipil di Jakarta mengkritisi argumen-argumen yang digunakan oleh pemerintah, tapi juga dari warga dari berbagai lokasi, mulai dari Aceh kemarin ada mahasiswa saya lihat yang protes, yang menyampaikan aspirasi, betapa bahayanya keputusan itu.
dari Bengkulu, kemudian dari Padang dekat PLTU Tua atau Om Bilin, terus kemudian dari Lahat Sumatera Selatan, ada dari Riau, di sana limbah B3 fly ash, bottom ash dari batu bara itu mencemari Sungai Siak. Terus kemudian ada dari Banten, ada dari Cirebon, Indramayu, Cilacap, Lakardowo, di sana tuh tempat buang limbah dari Paiton, dari Bali, dari Jawa tuh ke situ semua tuh. Masyarakatnya benar-benar menderita di sana. Tidak hanya itu, di Kalimantan Timur ada dari Sulawesi juga. Sulawesi itu di dekat smelter nikel yang nanti bakal mengolah baterai gitu ya, baterai untuk kendaraan listrik. Masyarakat protes karena mereka yang merasakan setiap hari gitu, dibiarkan oleh pemerintahnya tercemari, teracuni, dan dibiarkan begitu saja. Sakit, banyak yang sakit yang sangat terhubung dengan bahan-bahan berbahaya yang ada di limbah pembakaran batu bara itu, mulai dari ISPA, mulai dari paru-paru sampai kanker dan lain-lain, sampai hasil pertaniannya, hasil tangkap di lautnya berkurang. Jadi nyambung ini sama tadi Mas Rocky, pertanyaan kuncinya kenapa orang-orang terpelajar, terdidik katanya gitu yang ada di pemerintahan, ada di DPR, diam saja dengan putusan itu. Saya mungkin mau nyumbang satu kemungkinan, betul tadi kata Mas Rocky, ada diskoneksi antara mereka dengan realita di lapangan, dengan teori-teori, dengan apa yang terjadi di lapangan gitu. Ada diskoneksi itu. Mudah-mudahan diskoneksi bukan karena takut, karena tekanan gitu, atau karena satu hal yang lain gitu, atau karena visi yang salah. Kalau visi mungkin teori gitu ya, teori dengan kenyataan di lapangan. Jadi ada diskoneksi. Dan betul seperti kata Mas Rocky tadi, ini masyarakat ini udah lama dibiarkan seperti itu. Sekarang bahasanya kan dilegalkan gitu ya, silakan aman-aman aja buang dan segala macam gitu ya. Kan kurang lebih begitu tuh. Ini bisa bekerja gaya Pegas gitu ya. Kalau di fisika Shihuk gitu kan, ditekan sedemikian rupa dia akan bereaksi gitu, dan reaksinya bisa jadi betul akan sangat luar biasa. Karena setelah dibiarkan begitu lama, sekarang dilegalkan gitu ya. Nah, terus kemudian sebenarnya argumen pemerintah ini cacat dalam hal pertama tertutup gitu ya, klaim saja, selain tadi mengarah ke tanpa oposisi, ini juga betul, ini soal pokoknya kalau kata pemerintah hoax gitu ya, kemarin sempat dibilang tuh hoax bahwa faba berbahaya itu monopoli kebenaran gitu. Jadi itu yang kita lihat, selain tadi tanpa oposan gitu ya arahnya, ini juga mulai kelihatan betul tidak mau dikritik dan klaim saja. Misalnya soal pemanfaatan gitu, cek aja misalnya katanya mau dipakai konkrit atau semen atau batu bata dan lain-lain gitu. Tapi kita cek sebenarnya berapa sih sekarang gitu ya, atau di tempat-tempat lain gitu, sebenarnya berapa yang termanfaatkan secara total gitu, data tahun 2017-18an secara global cuma 30%-nya aja kok. Dalam artian ada 70% timbulan limbah gitu yang akan sekarang secara bebas bisa didumping gitu, dibuang kemana-mana gitu. Legal gitu, tidak ada lagi alat untuk masyarakat memperjuangkan atau meminta tanggung jawab. Itu argumentasi yang cacat juga, bahwa itu akan bisa dimanfaatkan. Jadi sebenarnya ini cari jalur singkat untuk potong ongkos, itu aja sih. Jadi betul tadi sempat dibahas, ini industri yang sunset. Jadi kita lihat sekarang mereka lagi gelagapan minta kemudahan sana sini dan sialnya diberikan gitu ya. Tapi kemudian pemerintah tidak cek tuh keadaan masyarakat seperti apa sebenarnya gitu. Dan bahwa akan ada reaksi yang kuat sangat mungkin, karena ya dibiarkan begitu saja gitu, dibiarkan sakit lah ya, dibiarkan sakit, dan dengan ini akan semakin berbahaya gitu. Jadi kita coba ingat-ingat lagi mungkin dari 2021 gitu ya. Pertama ada bencana besar di Kalimantan Selatan, tapi juga di tempat-tempat lain gitu ya.
yang pasti ada trace-nya dengan praktik industri ekstraktif atau dampak dari industri ekstraktif. Berikutnya ada storyline ini lagi soal apa yang dikeluarkan. Jadi kebijakan-kebijakan yang berbahaya beracun ini jadi satu kesimpulan gitu ya, jadi mulai konkret gitu bahwa omnibus ini sudah akhirnya sampai bahayanya gitu kepada masyarakat, dan bila sudah seperti itu masyarakat gitu ya yang buat saya gitu, itulah pemegang kedaulatan gitu, akan mulai dapat nih kesadaran bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil memang tidak untuk mereka gitu, tidak memperhatikan mereka. Jadi itu mungkin Mas Rocky. Kalau saya coba masuk ke dalam diskusi tadi. Berikutnya, jadi kita sudah bisa cap gitu ya, si peraturan turunan ini akhirnya benar-benar membuktikan bahwa ada, buat saya sih niat jahat, sudah niat jahat ini atas nama keuntungan sesaat, dan kemudian sudah sampai ke masyarakat gitu ya. Nah, dia betul lahir dari sebuah sistem yang pertama boleh dibilang anti sains gitu ya, hanya sebatas klaim-klaim saja, dipaksakan dan diputuskan oleh sedikit orang untuk sedikit orang gitu. Tapi betul tadi kerangka yang dari Mas Rocky ini karena orientasinya akumulasi gitu ya, dia juga dalam konteks itu. Jadi dia tidak memperhatikan kesejahteraan warganya, kesehatan warga yang tidak diperhatikan, keselamatan warga yang tidak diperhatikan. Kalau buat saya goalnya salah aja gitu, sehingga kita semua menari dalam atau menuju gitu goal yang salah gitu. Bukan goalnya atau bukan kejarannya rakyat ini gitu. Mereka ingin sejahtera kok, mereka ingin terbebas dari pencemaran, mereka ingin sehat gitu. Jadi mungkin gitu Mas Rocky dan kawan-kawan. Yes, thank you. Terima kasih. Jadi kesimpulannya Asep, Omnibus Law itu adalah omni crime. Oke, kita review ya. Oke, 10 menit lagi maghrib. Jadi kita tadi bicara tentang intervensi, intrusi atau penetrasi dari sistem rasionalitas kuantitatif ke dalam rasionalitas kualitatif, dan itu yang menimbulkan potensi social unrest itu. Tadi Nisa kasih poin bahwa yang rasional itu sebetulnya irasional itu dalam segi ini. Tadi saya terangkan bahwa ini adalah disebut rasional karena ada tujuannya itu, yaitu mengekspor kebijakan ke dalam wilayah yang sebetulnya batas kebijakan. Kebijakan nggak boleh masuk di dalam kehidupan culture kita, itu soalnya tuh. Nah, sesuatu yang rasional, betul tadi, sesuatu yang rasional dia selalu mengandung potensi crack karena dibikin terlalu stabil gitu. Dalam ilmu konstruksi mengalami metal fatigue, kelelahan metal kalau dipaksa terus. Ini juga di dalam dirinya menimbulkan kontradiksi itu. Karena ini sebetulnya bukan rasional, ini adalah reduksi dari beberapa faktor yang kemudian dipasangkan dan diamankan secara statistik. Jadi pengamanan statistik di dalamnya tentu ada potensi margin of error itu. Nah, itu yang ditutupi itu. Nah, saya mau ingatkan bahwa waktu kita atau Presiden Jokowi mengagung-agungkan apa yang disebut sebagai bonus demografi, kita mau hadapi stunting, justru kebijakan batubara itu justru mempercepat stunting. Bayangkan misalnya di Morowali, ibu-ibu itu puskesmas tiap hari didatangi karena pusing segala macam. Pabriknya pasang jaring di situ supaya dianggap dengan dipasang jaring butir batu bara itu nggak masuk ke penduduk. Ternyata tetap tembus itu, bahkan pakai masker dia tembus. Jadi kita lihat irasionalitas dari kebijakan yang soal rasional. Kita ingin dapat keuntungan dari produksi batu bara walaupun itu racun,
Tapi sekaligus kita batalkan bonus demografi sebetulnya kan. Karena bagaimana mungkin millennials yang hidup di daerah-daerah pertambangan itu mau compete dengan otak yang pasti defisit 20-30% dalam 10 tahun ke depan karena racun batu bara. Bagaimana mungkin stunting itu kita mau hentikan kalau ibu-ibu itu mengandung sambil konsumsi karbon dioksida. Jadi stunting akan naik terus. Jadi kesimpulan kita bahwa yang disebut rasional sebetulnya dia kontradiktif dengan ide untuk menghasilkan generasi yang bagus itu ke depan. Jadi langsung bisa dipastikan bahwa kompetisi millennials untuk masuk di dalam persaingan global 10 tahun ke depan itu dibatalkan justru oleh kedunguan kebijakan kekuasaan. Di situ kontradiksinya. Jadi lain kali kita teruskan dan mudah-mudahan ini bisa dibawa ke Aceh, dibawa ke BMUI, dipertengkarkan dengan dosen kesehatan masyarakat supaya ada pembicaraan alternatif selain pembicaraan yang disponsori oleh negara melalui surveyor yang yang dungu sebetulnya. Jadi sekali lagi terima kasih. Jamal, salam buat teman-teman di Aceh. Kamu kasih poin bagus tentang hak dari komunitas untuk menghasilkan peradaban baru. Tapi jangan harap kalau dibawa ke puncak Gunung Leser itu ini menteri-menteri itu senang karena dianggap ini ngapain dibawa ke sini. Karena dia terbiasa untuk melihat barang yang kuantitatif. Dia nggak ngerti bahwa harum pohon itu menimbulkan imajinasi tentang kehidupan harapan ke depan. Itu nggak mungkin itu diucapkan di situ. Dan Nisa, salam buat dosen kamu. Mudah-mudahan saya bisa bertemu dan diajak dia ke sini untuk diskusi lebih tajam. Dan Uzla, salam buat teman-teman BEM. Mudah-mudahan COVID segera punah karena COVID bisa dihalangi dengan imunitas, dengan vaksin, tapi stupid tidak bisa diberi imunitas. Jadi biarkan COVID berhenti dan stupid masih akan kita hadapi itu. Stupid dari kekuasaan. Jadi sekali lagi ini pelajaran kelas, argumentasi adalah akademis. Semoga tidak ada delik di dalam uraian 1,5 jam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.